Perkenalkan, nama saya Leni Elisa Silaban. Saya mahasiswi dari AKN Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 3, grup G dengan NIM 200101236. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Psikologi Pendidikan yang dibawakan oleh Ibu Pengampu Damayanti Nababan, MPDK. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar, di mana tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar yaitu setiap individu memiliki ciri-ciri dan sifat ataupun karakteristik bawaan, dan juga adanya karakteristik yang dimiliki dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, dan pengaruh dari lingkungan merupakan dua faktor yang terbentuk di mana apa yang dikerjakan dan yang dirasakan oleh seseorang anak, remaja ataupun seseorang yang telah dewasa, di mana hasil dari perpaduan antara faktor yang diturunkan dan faktor dari lingkungan. Seseorang bayi yang baru lahir merupakan hasil dari dua garis keluarga, yakni garis keluarga dari ibu dan ayah, di mana hal itu membentuk suatu pola karakteristik tingkah laku yang dapat mewujudkan seseorang sebagai individu yang berkarakteristik berbeda dengan individu-individu yang lainnya ataupun perbedaan dengan teman-temannya yang lainnya. Maka dari itu, seorang pendidik ataupun seorang guru setiap tahun ajaran baru selalu menghadapi siswa-siswa yang berbeda satu sama lainnya, di mana perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap individu tersebut atau anak didik pada umumnya, yang pertama yaitu adanya perbedaan fisik. Misalnya perbedaan fisik ini gemuk, ada kawannya yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, warna kulitnya berbeda, bentuk mukanya yang berbeda, usianya yang berbeda, jenis kelamin, dan juga adanya perbedaan fisik dari pendengaran ataupun penglihatannya. Dan yang kedua yaitu perbedaan sosial. Perbedaan sosial contohnya itu status ekonomi dan juga agama ataupun suku. Dan yang ketiga perbedaan kepribadian, yaitu watak dan sifat seseorang terhadap seseorangnya itu berbeda. Dan yang keempat yaitu perbedaan intelijensi atau tingkat kecerdasan, di mana seseorang itu seseorang yang A dengan yang B tidak sama kecerdasannya, maka itu adalah salah satu faktor perbedaan untuk mendapatkan hasil pembelajaran di sekolah. Maka dari perbedaan tersebut, seseorang pendidik ataupun seorang guru haruslah mampu mengetahui terlebih dahulu perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap anak didik, dan diharapkan mampu menyesuaikan sesuai dengan perbedaan-perbedaan tersebut supaya tidak ada terjadinya kendala saat proses belajar mengajar. Misalnya dalam proses belajar mengajar, dalam menempatkan tempat duduk anak didik sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang memuaskan. Contohnya anak-anak yang penglihatannya kurang, maka kita sebagai calon guru nantinya bisa menempatkan tempat duduk anak-anak tersebut di depan supaya dia dapat mendapat hasil belajarnya dengan maksimal. Jadi seseorang pendidik haruslah mengetahui bahwa setiap manusia selalu unik, di mana adanya perbedaan. Tidak ada manusia yang sama dari mulai
fisik, sosial, kepribadian, dan intelijensi ataupun kecerdasannya. Semua itu pasti ada perbedaannya. Jadi kita sebagai calon guru, terlebih sebagai calon guru agama, harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan-perbedaan untuk para anak didik kita. Sekian hasil yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom.